Orang yang lambat di dalam memaham dan menghafal itu ada 3 kemungkinan. Pertama, ada dosa. Tuh orang punya dosa, sulit memahami ilmu. Orang yang berdosa itu sulit dapat ilmu, sulit menghafalkan ilmu, alim hafal. Nah itu salah satunya banyak dosa. Baik dosa yang zahir seperti meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, seperti mengumpat, menggibah, itu zahir, maksiat zahir. Memfitnah, janji palsu, berjanji tapi kada ditepati, itu maksiat zahir. Aku haus banget nih katanya. Aku nih mau tangi es. Es berapa sebungkus? Misalnya 1.000. Utangnya es nanya. Isok mamaku datang gue bayarin. Isok mamaku datang gue bayarin. Ayo tukaran. Yang mau utangi kan apa ya? Sekali isok datang mamanya. Kada dibayarin. Isoknya ada dibayari pulang. Padahal mamanya julungi duit 2.000 atau 200.000. Isoknya kada. Sekali ditakuni hari itu aja baru utang es belum kau bayar diijah. Kau pangkada nagihi. Ya kan? Diijah. Kau pangkada lagi. Nah ini sumpah palsu ngarannya, janji palsu. Dalam doa katanya, kenapa bayari? Isok, bayari isok dalam doa. Nah, ini janji palsu. Jadi jangan biasakan berjanji itu. Itu maksiat, ya, maksiat zahir. Seribu ya, ada lah yang kayak itu kawanmu ada lah, ada lah yang kayak itu nukar gorengan hutang dulu kawan nih 2.000 5.000 seminggu bayari dia sampai orangnya kada dibayari juga belum, ada lah yang kayak itu, adakah adakah? Bila ada minta maaf, kawan-kawan minta maaf, aku ingkar janji lawan kau, minta maaf, minta relai dulu, aku kan ada duit, kena bayar. Berdosa itu, berdosa dengan makhluk Allah ini sulit, mau kada minta maaf, masih ada dipertanggungjawabkan, kena di akhirat. Itu dengan makhluk Allah. Kadang-kadang sepele, 1.000 2.000 ringan kada. Akadnya jelas, ya kan? Nah jelas itu. Lalu ingkar janji, lalu tidak menepati janji, ini berdosa. Itu bawa menghafal ngalih tuh. Makanya kalian kalau punya urusan hak dengan makhluk, kewajiban dengan makhluk, selesaikan. Mau ada hutang, minta halal waktunya beradah. Umpama nih lah, makan kau hari-hari nih umpamanya, makan, Bismillah makan sudah. Pakai tangan kanan beradab sudah, habisnya bersyukur pulang, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Tapi kau berhutang, makan tuh berhutang. Makanan bulan Juli
dibayar di bulan Agustus, kan berhutang kalau iya kan. Nah, maunya minta halal dulu kepada petugas masalah makan memakan ini. Aku kada kawa membayari belum, minta halal yang dimakan nih, minta halal yang digunakan nih. Arti minta halal bukan kada dibayari, bukan. Minta halal, minta tempo, maksudnya minta halal terlambat membayar. Jangan kayak orang pengecut, santri kayak orang pengecut, dihiau kabur. Kalau tangan aku 2.000 dah katanya. Bilangnya jauh. Utang 2.000 lagi, besar pemalar katanya. Padahal itu kewajiban. Jangan dianggap remeh. Itu halal dan haram itu jangan dimain-mainkan. Yang halal boleh digawi, yang haram tinggalkan. Yang syubhat berusaha meninggalkan. Minta halal dulu ustazah, minta halal. Abahku belum mengirimi lagi. Minta halal, kada makan aku kada mungkin pulang nah. Ya kan? Minta halal, minta tempo dulu. Insya Allah, ujar abahku, ujar mamaku, 10 hari lagi kan bapak. Pas 10 hari kada datang juga belum, datang pulang. Minta halal ustazah. Ini yang ku makan hari-hari ini, yang ku minum, yang ku pakai, ya kada apa ngarep minta halal. Jadi dihalalkan. Itu maksiat zahir. Ya, maksiat zahir. Perlu diperhatikan betul. Mulai pemakanan tuh dijaga betul. Jangan makan, jangan ada makanan masuk ke dalam perut kecuali yakin halalnya. Kada tahu sawu orang putih makan. Kada tahu niur orang kait balah minum langsung. Kada tahu mangga orang, jambu orang dimasukkan ke dalam perut menjadi darah daging, menjadi tenaga, digunakan untuk ibadah tungalih. Apalagi untuk memahami ilmu agama, apalagi untuk memahami, menghafal, memasukkan ke hati ilmu agama tungalih. Karena di dalam dirinya banyak mengalir darah yang bersumber dari makanan yang haram. Jadi muntung dijaga muntung. Jangan membuat makanan-makanan yang syubhat, apalagi haram. Miti jambu habang sedikit putih kalah langsung. Nah itu salah satu penyakitnya. Berapa sudah tadi? Satu. Itu yang menyebabkan, kemungkinan yang menyebabkan lambat hafal, lambat paham di dalam ilmu agama ini. Munnya kada paham, kada hafal, kada bertahun, kada remi. Orang baca kitab ini bingung. Kenapa? Karena kada paham, karena kada hafal, bingung, akhirnya ampe. Kada betah. Kenapa kada betah? Kada rami. Belajarnya kada rami. Orang ngaji Fathul Qori, Fathul Mu'in dan kitab-kitab lainnya, sorogan macam-macam. Ini kan tidak bisa napa-napa. Berkhidmah kada bisa, mengaji kada bisa, apanya dijauhi pada suntuk hadi pondok. Lalu ampe kada betah, kada nyaman di pondok. Pelajarannya kada masuk, gurunya kada ahli gitu. Oh, rupa-rupanya banyak termakan makanan yang haram atau memakan makanan yang belum diangkati, ya, atau tadi makanan yang belum
dibayari tapi belum minta ridho, minta halal lewat ampunnya. Nah itu satu, itu maksiat zahir itu. Ya, maksiat zahir. Makai abad orang tanpa izin, maksiat zahir. Kada tahu ember orang pakai, kada bepadah. Kada tahu sabun orang ambil pakai, kada bepadah, maksiat zahir. Apalagi kada tahu kolor orang pakai, asalnya kolornya. Makanya dari dulu disampaikan santri-santri bertaan baju, pakaian, celana, HP, kopiah, sunyaan dimereki sampai ke kolor-kolornya dimereki. Bemerek, bengaran situ. Ulah ngarannya apa kasih katanya diulas itu ditulis pakai apakah? Pakai tip X kah, pakai stabilo kah, pakai apa ngarannya? Spidol kah, ditulis di situ, samakan sunyaan tandanya. Jadi kadang atau tukar-tukar. Ini kada tahu cicipuk kawan, bapak kada niat pinjam, tapi kada dibelikan. Sehari sekali kata mamanya anakku di situ kehilangan cicipuk. Mulai masuk tuh dua tukarkan cicipuk, isok nelpon pulang, nukar cicipuk. Isoknya nelpon pulang, dia nukar bok pulang. Isoknya nelpon pulang, ulur habisnya. Ada namanya tak ulur, sakunya di pondok. Nah, dimereki. Jadi harta-harta hidup di padang orang ini dimereki. Jelas-jelas yakin nih aku yang kupakai, yang kumakan, yang beku, hanyar dipakai, hanyar dimakan. Maunya kadang minjam, bepadah minjam. Bang, minjam inilah. Di sini nah andakannya minjamnya nah umpamanya. Bang, minjam cicipuk lah kayak gini andakannya nah. Nah, posisinya kayak gini. Minjam cicipuk, Bang. Minjam, ambil, pakai. Anda kayak yang tadi pulang nah. Di situ pulang Anda. Bepada pulang sudah kuberikan, terima kasih banyak lah. Tuh ada jangan Bang minjam lah Bang lah. Nah, sini. Nah, betul kesini mantap. Dah Bang, udah berikan makasih Bang. Ya. Kada berada meminjamnya, kada meminjam posisi sandalnya kayak gini, ya kan? Minimal kayak gini pulang, atau lebih baik dari ini. Jangan meminjam sandal kawan tak lebih baik kemarin sebenarnya. Nah itu ngarannya kada berada. Itu maksiat zahir ngarannya. Ya, itu ngarannya menyuntan tanpa disadari. Apalagi kada bepada. Sabutulan banyak kawan di lemari, dia kulir mampil. Ya, kulir mampil. Gara-gara kulir tadi, kulir tuh apa? Pemalasnya masih dipeliharanya. Ambil banyu dan minum seorang aja, malas dia. Ambil aja, wak, minum. Sekali subuh kawan nak minum, banyu sudah minum ya. Apa ada jinnya ya? Ya kan? Yang dimasukkan tadi minuman yang belum halal. Kan belum halal kan? Belum lu bilang sama orangnya bahwa hafal malih bahwa beribadah banyak malih. Nah itu sebabnya maksiat zahir tadi. Pinjam ada adabnya, bepada, kemudian mengembalikan dengan posisi yang terbaik, ya kan? Dengan posisi yang terbaik, yang bagus, beradab. Muliakannya beradab. Jangan sembarang. Nah, kita orang terdidik. Kita yang kita pelajari di sini adalah apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya ini diutus, ya, maka liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak.
Akhlak meminjam yang sempurna seperti apa? Akhlak apa tadi? Pakai barang orang seperti apa? Akhlak ketika fakir, ketika kita tidak punya sesuatu seperti apa? Akhlak ketika kita dapat sesuatu yang lebih seperti apa? Akhlak bergaul, akhlak dengan guru, akhlak dengan kitab, akhlak dengan makhluk Allah. Ini semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya akhlak. Nah, kita orang yang berpendidikan tentang hal tersebut, kita belajar akhlak, kita belajar tata krama, kita belajar adab, peradaban yang diajarkan oleh agama. Tapi kita kadang mau mengamalkan, ya, tidur, cara tidur sembarangan, ya kan? Nah, bantal siapa pakai ya, selimut siapa pakai, ya, barang aja sama aneh kita di kamar nih punya. Nah, itu kurang adabnya, kurang akhlaknya. Padahal kita orang terdidik, kita orang terpelajar mengenai akhlakul karimah. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai melanggar ini dulu. Ini namanya maksiat zahir. Atau maksiat batin, suudzon sama guru, menganggap remeh guru. Ya, suudzon yang lebih besar itu suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Apanya gunanya, katanya berwirid kayak gini nih, disuruh bertirakat kayak gini, nah membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaib jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Baca, disuruh gitu, baca gitu, apa nih gunanya gini nih ya? Kulir aja, ya kan? Kulir aja. Ada maunya tepat waktu, langsung bergegas nih khidmah lawan guru nih, baca ini khidmah lawan guru, langsung berduduk beradab, mengharapkan ilmu, mengharapkan barokah daripada guru, daripada sholawat itu sendiri. Tapi nya tadi kada masuk yang disampaikan itu, kada masuk, ya kan? Ya tadi barangkali sebab maksiat zahir ataupun maksiat batin. Akhirnya yang punya tugas bertirakat ada sungguh-sungguhnya, kada merasa apa-apa. Hasilnya itu tidak ada apa-apa hasilnya. Padahal ini apa ngarannya kata Rasul, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asyara. Itu janji Rasulullah, berarti suudzon lawan Rasulullah. Akhirnya ada mau mahatiakan pandir guru itu, kada mau dihatiakan. Baca tirakat ya siap, 2 hari juga, ketiga hilang, kada tahan ini, kada tahan dibawa ibadah, kada tahan. Itu yang pertama yang membuat orang itu sulit mendapatkan ilmu, sulit menghafalkan ilmu. Apa tadi? Maksiat. Yang kedua, malas. Ya, ini kedua, malas. Itu yang kedua yang membuat orang kada mau hafal-hafal, kada mau apa tadi dapat ilmu, malas. Yang tadi ada berapa tadi? Yang pertama apa tadi? Maksiat. Yang kedua apa? Malas.
Yang ketiga, merasa lebih mulia. Ya, merasa lebih mulia dari orang lain. Itu yang ketiga. Aku hendak katanya masuk pondok, tapi langsung kelas 7 katanya. Orang kelas 6 aja ada itu belum. Kelas 7. Apa aja kelas 7? Aku ini alim sudah. Nah, coba baca Fathul Mu'in bisa aja. Tapi yang terjemah itu kan akan SD, bisa aja kok. Ada aja kitabnya di rumah. Orang amoninya mantar tuh masuk anak belajar itu kan serang guru ya lagi. Nih ajari anak kone belajar agama, asal lagi guru ngajari ikro aja kalau itu. Ini kadang-kadang ada yang protes, anakku di rumah ikro 5 dah, kenapa bila kasih kali turunkan ke ikro 1? Nah, umahnya protes, abahnya protes. Suruh hates, coba pakai ikro 5, mana bisa? Ada. Ya kan? Nah jadi umpati jangan merasa lebih alim, punya rasa lebih hebat, punya rasa mumpuni, punya rasa paling teriaknya gitu. Itu termasuk hal yang menghalang-halangi kita mendapatkan ilmu agama. Ya kan? Melihat orang lain pada kita. Ada bapaknya yang ikut itu bacaan aja salah. Di hatinya, di hati. Itu ngalih dapat ilmu. Kenapa? Merasa lebih hebat, lebih ahli daripada orang lain. Nah, 3 deh, yang menghalangi orang dapat ilmu, ngalih memaham, ngalih menghafal. Ya. Apalagi disuruh istiqomah, bertirakat, berwirid. Ngalih. Ketiga dari pertama, barangkali maksiat, zahir maupun batin. Zahir tadi barangkali ada makanan atau pakaian ataukah apakah yang belum diakati, jual beli kada berakad umpamanya, ataupun meminjam ataupun berhutang kada berakad, ataupun berhutang berjanji tapi kada dibayari, belum minta rela, bisa jual. Ataupun maksiat batin tadi. Nah itu. Yang kedua apa tadi? Malas. Yang ketiga, merasa lebih baik dari orang lain. Ketiga itu dihindari, dijaga. Kalau santri putra ditundukkan pandangannya ke santri perempuan, artinya menundukkan itu jangan, tapi miti benar, kecuali muamalah. Paham ya? Jangan kayak patok medina. Terus bisa tagan, kan anak gurit. Medhi bilang kelelawasan. Medhi. Nah, kena anak gurit tabayang. Sudah tabayang anak gurit, ada harapan lagi itu bangun subuh. Pun bangun harus disiram dulu. Babinian kayak itu juga. Medhi lelakian janganlah. Medhi banget. Ada apa ya? Apa itu ya? Menundukkan pandangan. Ini mana medhi kitab, mana medhi nang haram tadi. Kada maunya yang apa ngarannya al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya ilmu itu wa nurullahi la yu'ta
'alal 'asi. Tidak diberikan kepada orang maksiat. Pandangan jaga, perasaan jaga, ya. Itu barangkali yang menghalang-halangi dapat ilmu. Mondok sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada bisa juga kita belum, barangkali itu perlu diperhatikan mulai saat ini.